Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari terakhir ini ramai di media massa, bahkan di televisi, di radio, di semua mass media, berkisah tentang penodaan agama. Peristiwa Temanggung baru terjadi beberapa hari lalu. Temanya juga tentang penodaan agama. Pembakaran kampus Ahmadiyah beberapa tahun lalu di Jakarta, di Bogor, kemudian ke Mataram, di beberapa tempat tanpa diproses hukum, sampai yang terakhir yang ada di Pandeglang beberapa hari lalu, yang menewaskan beberapa orang. Seolah-olah bumi Ibu Pertiwi ini menangis dengan kekerasan demi kekerasan, yang semuanya berbasiskan agama, yang sesungguhnya seharusnya mengajarkan damai, mengajarkan kesaling pahaman, dan tidak main hakim sendiri. Saya akan mengajak saudara-saudara melihat dari perspektif Alkitab, bukan dengan maksud menyamakan dengan Ahmadiyah, bukan dengan maksud menyamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang bernama Antonius di Jawa Tengah, di Temanggung, bukan. Tetapi bahwa Yesus yang benar, yang datang untuk menjadi penyelamat dunia itu, ternyata dihukum mati di mata dunia, di mata hukum Yahudi, karena melakukan penodaan agama. Di mata iman kita, dia mati menebus dosa-dosa. Tetapi peristiwa itu kan ada conditio sine qua non bahasa Latinnya. Rentetan akibat dari sebab-sebab. Jadi rentetan sebab-sebab itu memuncak pada akibat ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat tua-tua memutuskan Yesus harus dihukum mati. Karena dia dianggap menghujat Allah, menudai agama Yahudi. Nah, ini penting karena ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Alkitab mencatatnya secara luar biasa. Kalau kita membaca mulai ayat 51 dan 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain, linan, untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kain lenan itu dan lari dengan telanjang. Ini tidak pernah dikisahkan siapa sebetulnya anak muda yang hampir ditangkap oleh orang-orang Romawi yang menangkap Yesus dan dia lari dengan telanjang. Karena Alkitab tidak menceritakan, dia hanya menuliskan. Identitas siapa tidak dicatat. Dan cerita ini, ada anak muda yang lari telanjang mau ditangkap oleh perwira Romawi. Itu tidak dicatat dalam Matius, tidak dicatat dalam Lukas, tidak dicatat dalam Yohanes. Hanya dicatat dalam Injil Markus. Saya meneliti sejarahnya. Setelah Alkitab ini ditulis, sebagian dari murid-muridnya para rasul itu memiliki catatan-catatan sejarah. Jadi setelah para rasul itu tidak ada, para rasul itu bukan tidak punya murid, seolah-olah blank, kosong sampai abad 16 munculnya Luther, munculnya Calvin, munculnya Zwingli. Bukan seperti itu. Sejarah ini terisi dengan baik. Karena itu saya sering mengkritik gereja-gereja modern. Hanya Alkitab, itu betul. Hanya Alkitab dalam pengertian hanya bersandar pada otoritas firman Tuhan, itu betul. Tetapi firman Tuhan itu bukan muncul di sesuatu yang vakum budaya. Ada isinya. Pembuktian sejarah harus menunjukkan setelah para rasul siapa muridnya, dokumennya apa, tertulis di mana. Ini bisa untuk menjawab skeptisisme dunia, orang-orang yang tidak percaya dengan iman Kristen. Karena orang Kristen hanya mengatakan percaya, selesai, dan selamat. Itu kan bagi orang Kristen. Bagi orang di luar Kristen tidak mungkin orang mengatakan percaya, selesai, dan selamat. Tidak mungkin. Sama dengan sekarang orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Anda sebagai seorang Kristen.
kemudian masuk di dalam forum Buddha, masuk di dalam forum Hindu, masuk di dalam forum Islam. Apa cukup kiainya atau pedandenya atau bikunya mengatakan percaya saja selamat? Kan tidak mungkin, karena Anda tidak ngerti kok. Kecuali kalau Anda lahir Kristen, ngomong percaya selamat itu betul. Hakikatnya begitu, tapi tidak begitu. Ngono ya ngono ning aja ngono. Iman itu butuh pembuktian. Amin, saudara-saudara. Dan Alkitab jelas-jelas mencatat tentang itu. Ini saya sering mengisi sesuatu yang di gereja jarang diisi. Karena kita berhadapan sekarang ini dengan dunia intelektual. Kita berhadapan dengan internet, di mana kita buka Google langsung ketemu di sana, benarkah Yesus Tuhan? Benarkah Yesus baru dipertuan tahun 325, Konsili Nicea? Masa jawabannya percaya selamat? Ya itu kan bukan jawaban, itu mengelak dari problem. Nah, gereja mestinya memberikan aspek pengajaran ini kuat. Saya sering mengatakan mujizat itu perlu, sangat penting. Tapi bukan sekedar mujizat penyembuhan penyakit jasmani. Sebab tadi bagus, kesaksiannya luar biasa. Dan banyak orang yang dijamah Tuhan dengan mujizat penyembuhan sakit jasmani. Tetapi 5 tahun kemudian mati juga kalau sudah tua. 10 tahun, 15 tahun mati juga. Karena apa? Tubuh ini memang ditakdirkan untuk menjadi tanah. Dan akhirnya ada kebangkitan. Artinya apa? Tuhan bertoleransi dengan kita. Begitu cintanya kamu sama mama, sama papa, sama saudaramu, sama anakmu, okelah. Saya berikan kesempatan hidup lebih lama lagi. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa hidup 1000 tahun lagi seperti impian Khairil Anwar. Toh akhirnya tidak ada orang yang usianya 1000 tahun. Meskipun Khairil Anwar berteriak-teriak, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu melawan kodrat. Amin, saudara-saudara. Yang penting juga penyembuhan penyakit pikiran. Sebab kalau penyakit pikiran, tubuh bisa mati, pikiran tidak bisa mati. Karena itu di dalam logika kita, tidak mungkin keyakinan bisa diadili oleh negara. Karena keyakinan tidak bisa mati. Keyakinan itu diluruskan. Keyakinan itu didialogkan. Bukan diberangus, bukan di stop, bukan dilarang. Nah, ini sikap kita terhadap apa yang disebut penodaan agama. Setiap orang tidak ingin agamanya dinodai. Setiap orang tidak ingin agamanya dilecehkan. Tetapi jawabannya bukan dengan tangan besi negara. Jawabannya dengan dakwah. Jawabannya dengan penginjilan. Jawabannya dengan pencerahan pikiran. Gara-gara Charles T. Russell, masa mudanya mencari Tuhan. Mungkin dengan ketulusan. Tetapi enggak mendapat guru yang tepat. Charles T. Russell bisa mati. Tapi pikiran Russell tidak bisa mati. Ketika matinya Russell, pikirannya Russell menjadi aliran saksi Yehova sampai hari ini. Joseph Smith mengaku nabi. Dan dia mengatakan dia menerima wahyu dari surga lewat malaikat. Nama malaikatnya pun malaikat asing, bukan malaikat Gabriel. Malaikat Moroni. Anda baca mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada malaikat namanya Moroni. Itu mungkin malaikat dari Amerika. Datang kepada Joseph Smith, memberikan wahyu katanya. Namanya The Book of Mormon dan Doctrine and Covenant. Mutiara yang sangat berharga. Itu adalah kitab-kitab suci setelah Alkitab yang dipakai oleh aliran Mormon. Walaupun setelah dicek apa yang dikatakan Joseph Smith katanya wahyu dari surga, itu tertulis dalam bahasa Inggris abad pertengahan. Ternyata Joseph Smith bahasanya mengutip King James Version. Apa mungkin malaikatnya belajar King James Version dulu? Karena bahasa Inggrisnya bukan American English, tapi British English. Ya kan? Tetapi umat Kristen juga tidak melarang bahwa itu memakai nama Kristen. Sampai saat ini gereja Mormon dipaksakan berada di bimas Kristen Protestan. Sampai hari ini. Gus Dur operasi mata di rumah sakit Mormon. Bahkan terakhir ini saksi Yehova juga diizinkan oleh pemerintah. Di tengah tuntutan pelarangan Ahmadiyah, saksi Yehova diizinkan pemerintah. Dan juga menamakan diri Kristen. Nah, bagaimana sikap kita terhadap aliran-aliran sesat? Sikap kita sebetulnya jelas. Seperti yang dikatakan dalam kitab Injil.
Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Itu jawaban firman Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan aliran sesat saja, boleh, kenapa? Negara melarang, kan seperti itu idealnya begitu. Tapi kan negara ini bukan miliknya orang Kristen saja. Negara ini miliknya semua orang. Maka mereka-mereka yang punya pendapat yang lain pun dibiarkan adanya. Tetapi bagi kita untuk ke dalam, kita tidak usah bersikap terlalu galak pada orang sesat. Tetapi orang sesat bisa dijawab dengan dialog. Bisa dijawab dengan meyakinkan pikiran. Saya setuju dengan Kiai Agil Sirat, Ketua PBNU. Dia mengatakan, Ahmadiyah di mata Islam memang sesat. Tapi jangan dikejar-kejar, jangan dibunuh. Ajaklah dia berdialog. Ini cocok. Seorang intelektual itu yang berpikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, menurut catatan bapak-bapak gereja dari abad kedua, jadi setelah zamannya para rasul, anak muda yang waktu itu memakai sehelai kain lenan dan mau ditangkap oleh perwira Romawi, kemudian dia lari dengan telanjang, itu penulis Injil ini sendiri, yaitu Markus. Markus waktu itu masih kecil, dia masih pemuda. Dan dia mengamati segala peristiwa yang terjadi di antara para rasul. Kemudian Markus ini dalam catatannya Irenaeus. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Jadi ada kesinambungan sejarah. Ya, kalau saya nulis buku tentang Bung Karno, dan di belakang tulisan saya, religi dan religiositas Bung Karno. Saya menerima informasi ini dari Cak Ruslan Abdul Ghani. Saya menerima informasi ini dari Ibu Hartini ketika beliau masih hidup. Saya menerima informasi ini dari Mr. Nakajima di Tokyo ketika dia masih hidup. Mr. Nakajima, sahabat Bung Karno. Ibu Hartini, istri Bung Karno. Ruslan Abdul Ghani, muridnya Bung Karno. Jadi, Bambang Nursena menerima berita dengan Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani menerima berita dari gurunya Bung Karno. Itu yang namanya sejarah. Jadi Irenaeus mencatat bahwa orang ini adalah Markus. Irenaeus itu siapa? Muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi ini sejarah. Tetapi kalau Anda tiba-tiba muncul abad ke-16, seorang bapak gereja namanya Luther sekalipun atau Zwingli sekalipun, dia harus taat pada sejarah. Karena apa? Dia hidup 1500 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Nah, ini sehingga iman Kristen itu sulit disangkal kebenarannya. Karena memiliki nilai sejarah. Pada akhirnya Markus ini menjadi muridnya Petrus. Dia berada di kota Roma. Dan di kota Roma ini dia menuliskan Injilnya. Berdasarkan apa yang dia ketahui dari gurunya. Dan pengalaman saat dia masih muda. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian, maka berita Injil ini bisa dipercaya. Karena apa? Dia memiliki kesinambungan, kontinuitas sejarah. Ini pembuktiannya di situ. Nah, jadi kalau disimpulkan sumber beritanya, yang mencatat cerita yang mau saya sharingkan ini dari mana? Sumber beritanya dari Markus. Markus muridnya Petrus. Petrus muridnya Yesus. Markus sendiri sekalipun dia mungkin ingatannya tidak menyertai Yesus setiap hari. Tetapi dia selalu mengamati sebagai seorang pemuda yang mungkin masih remaja saat itu. Dan kemudian karena kedekatannya dengan komunitas para rasul, Markus ini akhirnya menjadi muridnya Petrus. Sehingga di dalam surat Petrus dikatakan, Markus anakku. Saudara-saudara. Jadi sumber beritanya dari Markus. Apa beritanya? Beritanya adalah Yesus dituduh melakukan penodaan agama. Dalam hal ini di kalangan intern agama Yahudi. Nah, dari kata menodai, menghujat, itu dalam bahasa aslinya blasphemontes. Engkau telah menghujat Allah. Perlu bukti apa lagi? Blasphemation. Dari kata blasphemation. Blasphemon, blasphementos. Ini menjadi bahasa Inggris blaspheme. Nah, penodaan. Ini sebetulnya berasal dari Alkitab, dari bahasa Yunani, bahasa Latin, yang kemudian dalam bahasa Inggris,
bahasa Prancis ya. Nah, makanya di negara-negara barat ada juga tindak pidana penodaan agama. Sekalipun rumusannya berbeda satu dengan yang lain. Apa isi yang dituduhkan kepada Yesus? Ayat 56. Menceritakan bahwa kesaksian mereka yang menuduh itu satu sama lain bertentangan. Satu sama lain bertentangan artinya memang mereka ingin berusaha dengan segala macam cara. Pokoknya Yesus harus dikorbankan. Kemudian kesaksiannya satu dengan yang lain berbeda. Salah satu saksian itu apa? Dialah yang mengatakan mau merobohkan bait Allah. Dan dalam waktu 3 hari, bait Allah buatan manusia itu akan dibangunnya kembali. Tapi tuduhan ini pun satu dengan yang lain tidak sama. Dan ini artinya tidak mempengaruhi sikap orang Romawi. Karena apa? Yesus mengatakan apa sih? Robohkanlah bait Allah itu dalam waktu 3 hari. Aku akan membangunnya kembali. Itu catat di dalam Injil Yohanes pasal 28, 19-20. Tapi yang dimaksudkan dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Itu bukan bait Allah fisik. Yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri, yaitu kebangkitan di antara orang mati. Tetapi di sini yang terjadi memutarbalikkan fakta. Ini yang terjadi adalah misinterpretasi atau sengaja diselewengkan. Makanya di dalam konteks hukum ya, kalau di Indonesia atau di mana saja, hukum itu harus mengandung kepastian. Asas kepastian hukum. Rumusannya harus jelas. Nah, supaya Anda tahu lah, paling tidak terlalu awam di bidang yang kita hadapi di Indonesia. Ketika lihat kasus Ahmadiyah, apa sih sebabnya? Ketika lihat kasus-kasus penodaan agama, apa sih sebabnya? Supaya kita juga tidak ngawur dalam kesaksian. Saya tidak terlalu suka kesaksian yang isinya harus menjelek-jelekan orang lain. Dan untuk apa itu? Katakanlah sekarang, misalnya, Antonius itu kelihatannya, kalau bukan Kristen ya Katolik itu, namanya Antonius itu. Dia bersaksi tentang Ka'bah itu bagaimana itu perlunya apa sebetulnya? Sebetulnya kadang-kadang juga media tidak adil. Yang dilecehkan bukan hanya Islam, Katolik juga dilecehkan oleh dia sebetulnya. Nah, tetapi yang muncul hanya orang Islam tersinggung seolah-olah dia mewakili Kristen dengan Islam. Kadang-kadang informasi itu mau membenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya mendapatkan informasi dari Jawa Tengah bahwa dia tidak hanya melecehkan agama Islam, tetapi agama Kristen juga dilecehkan, dalam hal ini Katolik. Persoalannya, kalau dia sudah melakukan begitu, apa hasilnya untuk gereja? Tidak ada sama sekali, nol besar. Justru geraha sekinahnya Betani hancur. Gereja Katolik Santo Petrus dihancurkan. Gereja GPDI dirusak, dihancurkan. Artinya apa? Tidak imbang. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang. Tidak pernah mengajarkan untuk menjelek-jelekkan agama orang. Mari kita yakini iman kita. Tanpa kita harus usil dengan keyakinan orang. Kecuali kalau iman kita disalahpahami. Kita bisa menjawab. Menjawabnya pun ada aturannya dalam Alkitab. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dalam bahasa aslinya pertanggungan jawab itu apologia, pembelaan iman, pledoi iman. Kita disalahpahami, kita menjawab. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Ini enggak disalahpahami tapi enggak lembut juga. Coba bayangkan. Yang disalahpahami saja, Alkitab mengatakan dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Apalagi soal agama itu soal yang sangat-sangat sensitif. Kalau saya diminta, Pak, bagaimana Bapak kesaksian? Kalau kesaksian itu urusan seperti yang disaksikan bagaimana Tuhan membuat mujizat luar biasa, bolehlah, itu kan umum. Tapi kalau kesaksian pindah agama dan sebagainya, ini kan sensitif.
Bisalah kita harus mencari cara yang lebih arif agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak menyakitkan hati orang lain, agar tidak membuat orang lain marah, agar rasa aman orang lain tidak terganggu. Tokoh agama, kiai, pendeta, pastor itu harus menyejukkan, bukan mengompor-ngompori. Amin, saudara-saudara. Karena ajaran Alkitab memang seperti itu. Nah, saya ingin memberikan contoh. Betapa gampangnya kita ini dijebak dengan penodaan agama. Karena apa? Undang-undangnya juga masih kabur, ini persoalannya. Siapa yang sering kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Dulunya itu asalnya penetapan presiden. Kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 oleh Pak Harto. Akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Dalam pasal 1 itu dikatakan demikian. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan tindakan-tindakan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Nah, ini kan pasal karet ini. Siapapun bisa masuk di sini loh sekarang. Pada undang-undang itu harus jelas unsur jahatnya. Ini jahatnya apa gini? Menafsirkan itu apa jahat sekarang? Barang setiap orang dilarang dengan sengaja. Harus ada kesengajaan. Di depan umum kalau di kamar mandi Anda ngomong memaki-maki juga nggak apa-apa kalau di kamar mandi. Di depan umum itu dilarang. Menyiarkan, menceritakan, mengusahakan dukungan umum. Nah, Anda bercerita tentang siapa Yesus. Kalau kepada orang Kristen ya tidak masalah. Tapi menceritakan Yesus dengan mengutip Al-Quran, misalnya. Di mana apa yang Anda ceritakan dari mengutip Al-Quran itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan. Kena pasal ini. Contohnya Pak Yusuf Roni. Sudah ada contohnya. Pak Yusuf Roni kena pasal ini. Kemudian pasal 4-nya dihukum selama-lamanya 5 tahun. Lalu di dalam pasal 3, dalam pasal 4, ditambahkan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, hukumannya maksimal 5 tahun. Supaya Anda bisa mereview kasus-kasus ini, saya mau ceritakan sedikit. Pak Yusuf itu dulu menceritakan, menganjurkan di depan umum dengan menulis buku. Tapi karena buku itu menjadi heboh, dia mengatakan, kenapa umat Islam berdoa, mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau sudah dapat jalan kan tidak berdoa lagi. Terus kemudian jawabannya di Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya marah orang Islam. Nah, ini masa ayat ini digunakan untuk menjawab Quran, marah juga coba. Nah, misalnya ada. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ini ada kitab yang terbuka. Lalu orang Islam mengatakan, kitab yang terbuka dalam bahasa Ibrani Fatoha. Fatoha itu bahasa Arabnya Fatihah. Jadi Al-Fatihah sudah diceritakan dalam kitab Wahyu. Anda ngamuk apa tidak? Ini kan sensitif kan? Nah, contoh yang lain. Di dalam kitab Kidung Agung, dia yang terpuji, Muhammadim. Bahasa Ibrani, Muhammadin. Lalu oleh orang Muslim diartikan Nabi Muhammad. Cocok apa tidak? Kan tidak cocok. Jadi makanya lah tidak usah nyinggung-nyinggung ayat agama lain. Kalau mau nyinggung ya dialog dengan kiai langsung. Nanti sore kalau Anda mau datang, saya bicara di Cak Durasim situ di gedung apa itu namanya? Gedung Pemuda atau apa itu? Sore nanti habis kebaktian ini. Saya bicara dengan Kiai Haji Muslim Abdurrahman dari Muhammadiyah. Dalam rangka 1 tahun wafatnya Gus Dur. Bicara tentang pluralisme.
Anda boleh hadir, setiap orang boleh hadir nanti sore. Pembicaranya saya dengan Kiai Muslim Abdul Rahman. Ini satu dialog yang terbuka. Bagaimana bicara tentang perbedaan, bagaimana bicara tentang pluralisme. Nah, sekarang akhirnya Pak Yusuf Roni kena dengan pasal ini. Situasinya waktu itu memang berbeda. Jadi sebetulnya kasus Yusuf Roni juga bukan murni kasus penodaan agama. Itu ada kasus politik yang memang beliau dikorbankan. Itu intinya seperti itu. Tetapi artinya apa? Saya hanya mau cerita bahwa undang-undang ini begitu gampang menyeret siapa saja. Karena itu di dalam, saya pernah bercerita pada Anda tahun lalu, saya disundang sebagai saksi ahli Mahkamah Konstitusi pada sidang yang ke-12 ketika uji materi undang-undang penodaan agama. Saya kisahkan di sana, ini sifatnya multitafsir. Saya ingatkan tahun lalu saya sudah sampaikan. Apa multitafsirnya? Melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Waktu saya katakan, yang mulia, pasal ini mengandung multitafsir. Tafsirannya banyak. Contohnya, ketika di IAIN, di sekolah-sekolah Islam, di universitas-universitas Islam, ada kajian kristologi. Yang ngajar itu orang Muslim. Iya kan? Kristologi bercerita tentang ayat Alkitab yang isinya tidak cocok dengan pokok-pokok iman Kristen. Nah, ini penodaan agama dong. Loh, tapi tidak apa-apa Pak. Katanya Yusril Islam Mahendra, dia mendebat saya. Tidak apa-apa Pak Bambang. Kalau itu dilakukan secara akademis di perguruan tinggi tidak apa-apa. Barometernya apa? Tidak apa-apa. Toh banyak buku yang dibredel karena nggak cocok dengan tafsiran umum kan. Nah, contoh lagi sekarang. Imam Al-Ghazali, dia tokoh besar. Ini entah beliau yang nulis atau bukan. Saya menganggap ini bukan tulisan Al-Ghazali. Tapi dinisbahkan dengan tulisan Imam besar Al-Ghazali. Judulnya Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bisarhil Injil. Artinya apa? Penolakan yang excellent terhadap keilahian Yesus menurut kitab Injil yang benar. Jadi Injil dibenarkan, tetapi diperkosa ayat-ayatnya untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Lah mestinya kan juga mendapatkan tuduhan penodaan agama. Yohanes Damaskus, dia seorang bapak gereja dari Ortodok Yunani, menulis bukunya yang berjudul De Harisibus, di mana Islam dimasukkan sebagai aliran bidat yang ke-101. Apakah ini bukan penodaan agama? Tapi ini diajarkan di sekolah Alkitab. Minimal sebagai referensi sejarah. Jadi sangat-sangat sumir. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis buku yang berjudul Jawabus Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Jawaban yang benar terhadap mereka yang mengubah agama Yesus. Siapa yang mengubah agama Yesus? Orang Kristen. Ini kan isinya tuduhan terhadap iman Kristen. Ini terjadi di mana saja. Kemudian menafsirkan lagi dalam proses perjumpaan agama dan kebudayaan. Pernah mendengar nama besar Sunan Kalijogo. Di dalam Babat Cirebon dikisahkan ketemu dengan Prabu Puntadewa dari dunia pewayangan. Kemudian ditanya, Prabu Puntadewa, Kisanak itu siapa dan dari mana? Rasanya Anda bukan orang sini, Anda adalah orang asing. Betul, Sunan, saya adalah Raja Astinapura, Prabu Ngestino. Artinya dulu kan Pendowo merebut Ngestino, setelah Ngestino meninggal, kemudian mati semua, Soto Kurowo itu kerajaannya kembali ke Pandawa. Nah kemudian Prabu Yudhistira itu sampai nyasar di Pulau Jawa, di Cirebon. Kemudian ditanya, kenapa kok Tuhan tidak mati-mati? Tuhan kan hidup ribuan tahun yang lalu. Itu disebabkan karena saya tidak bisa membaca ajimat saya, Jamus Kalimosodo. Lalu okelah, saya akan ngajari Tuhan, supaya Tuhan memperoleh kasih dan jati, kematian yang sebenarnya. Lalu diajarkan dia untuk membaca Kalimosodo itu sesungguhnya adalah kalimah syahadat. Lalu dia menulis di atas tanah,
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia mati. Terus kuburannya kuburan Dowo. Tidak tahu itu kuburannya siapa, katanya kuburannya Prabu Darmo Kusumo. Padahal apa artinya Kalimosodo? Menurut Empu Sedah, dalam bukunya Kakawin Barata Yuda, yang namanya Kalimosodo itu Kali Maha Usada. Usada itu penyembuhan. Makanya kalau ada rumah sakit panti usada. Karena penyembuhan, usada itu ngusadani, menyembuhkan. Usada maha itu besar. Penyembuhan besar pada zaman Kali. Zaman kegelapan Kali juga. Nggak ada kaitannya dengan kalimat syahadat. Kemudian ketika nulis, belajar sama-sama nulis. Lalu sama-sama ngaji. Makanya Prabu Yudhistira di Jawa namanya Yayi Samiaji. Proses budaya menunjukkan bahwa saling meminjam, saling menafsirkan itu terjadi sampai hari ini. Saya pernah cerita, orang semua pada ketawa. Bakso sapi 100% halal. Mana ada bak yang halal? Bak itu kan babi. Karena orang Indonesia kebanyakan muslim mengharamkan babi, maka nama baksonya tetap diadakan tapi diganti sapi, diganti ayam, tapi namanya tetap bak. Bakmoi, bakmi, bakso, ya kan? Siobak, itu mesti babi, kalau sioke ayam. Kok ada 100% halal? Kan tidak mungkin, itu haram, itu karena babi. Ini nama yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata duka, cita, sengsara, cinta, itu bahasa Pali. Bahasanya umat Buddha mestinya itu. Jadi kalau ada orang muslim membuat film judulnya Pengorbanan Cinta, tidak boleh. Karena cinta itu bahasa Pali. Lah kalau gitu kan bahasa Indonesia rusak semua. Nah ini multi tafsir. Lalu membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu. Menyimpang dari agama, pokok-pokok ajaran agama yang dicontohnya itu. Nah sekarang contohnya. Kristen dan Katolik, Protestan, ini mirip satu sama lain karena asalnya dari Eropa. Seumpama sekarang gereja ortodok dari Syria, gereja ortodok dari Koptik, Mesir, gereja ortodok dari Palestina, dari Irak datang ke Indonesia sekarang. Gimana cara membaca kitabnya? Al-haqqa aqulul lakum qabla an yulada Ibrahim annaka inu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Pelecehan agama. Kok di pelecehan agama? Mirip dengan ngajinya Islam, Pak. Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama itu. Loh, memang mirip dengan Islam, tapi mestinya Islam mirip dengan ini. Karena sebelum ada ajaran Islam, Kristen sudah ngaji seperti itu. Tapi ngajinya di Timur Tengah, tidak di Indonesia. Kalau suatu saat nanti orang ortodok datang ke sini, dipikir penodaan agama. Tergantung siapa hakimnya. Kalau hakimnya pernah ke Timur Tengah, hakimnya membuktikan, oh enggak, ini di sana memang seperti itu. Kristen aslinya memang seperti itu. Pakai jilbab, menodai agama, kayak kasus LPMI. Yang kena hukum 4 tahun itu karena pakai jilbab nengking Al-Quran. Nah ini juga kurang pekerjaan ini. Banyak orang yang kurang pekerjaan begini beredar di muka bumi. Orang mau membakar Al-Quran di gedung BTC, ya kan? Memperingati 11 September. Kalau dia itu jengkel sama Usama bin Laden, mestinya kan patungnya Usama yang dibakar. Kenapa Quran yang dibakar? Ini juga orang-orang yang kurang pekerjaan. Jadi yang begini ini sekarang banyak beredar di muka bumi. Sehingga apa? Perdamaian tidak kunjung bisa tercapai. Kita bukan perdamaian itu kompromi, tidak. Tetapi hormatilah perasaan orang lain. Hormatilah agama orang lain. Karena Anda sendiri juga ingin penghormatan. Kan begitu kan? Nah, multitafsir ini ada dalam kitab suci. Ketika Yesus mengatakan, robohkanlah bait Allah itu dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksudkan Yesus bukan bait Allah secara fisik. Tetapi dalam pengertian 3 hari membangunnya. Itu bait Allah sejati. Itu adalah tubuh Yesus.
sebagai Shekinah Allah yang baru, sebagai Allah bertakhta melalui tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Itu maknanya. Tetapi kan gampang sekali ditarik ulur penafsiran karena memang kalimatnya tidak jelas. Yesus mau dituduh dengan pasal ini. Tidak kena. Karena apa? Satu dengan yang lain bertentangan pendapatnya. Baru ketika dia mendapatkan, katakanlah, engkaukah Mesias, anak Allah atau anak dari yang terpuji? Yesus menjawab apa? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang dalam awan-awan di langit. Nah, ini baru. Lalu imam besar merobek pakainya dan mengatakan, untuk apa lagi kita mau saksi? Dia sudah mengatakan penghujatan terhadap Allah, blasfem terhadap Allah, blasphemos terhadap Allah. Nah, ini melakukan penodaan agama. Makanya kata blasfem itu menjadi kata penodaan agama di negara-negara yang berbahasa Inggris, Prancis, Jerman. Karena berasal dari ayat kitab suci, blasphemens, yang artinya penodaan. Nah, apa yang dikatakan Yesus itu benar. Tidak sama dengan Mirza Ghulam Ahmad sebetulnya. Tetapi yang dikatakan Yesus itu benar. Karena orang Yahudi sendiri juga melakukan hal seperti itu. Masalahnya, yang benar tapi mereka tidak siap menerima kebenaran. Itu pun Yesus masih mengampuni. Ketika dia disalibkan, dia mengatakan, ampunilah mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Jadi kalau melihat tokoh tidak usah jauh-jauh. Yesus itulah panutan kita, amin. Karena dia yang terbaik untuk kita. Tetapi ketika Mormon mengatakan masih ada nabi setelah Yesus, namanya Joseph Smith, juga orang itu tidak perlu marah. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Jawabannya dengan penginjilan, jawabannya dengan pencerahan, jawabannya dengan dialog. Bukan kemudian Mormon harus kita hancurkan, tidak perlu seperti itu. Nah, karena itu saya sepakat dengan Gus Dur, saya sepakat dengan ulama-ulama juga yang mengatakan tidak perlu harus ada kekerasan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu gabungan dari dua ayat dalam Perjanjian Lama. Kata anak manusia itu berasal dari Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Anak manusia itu artinya bukan manusia biasa. Tetapi anak manusia itu artinya Bar Enas dalam bahasa Aram. Bar Enas, anak manusia yang datang dari awan-awan di langit. Kemudian dibawa kepada dia yang Atik Yomana. Atik Yomana yang lanjut usianya, itu terjemahan kurang pas itu. Lanjut usianya kan berarti nenek-nenek tua, kakek-kakek tua. Itu artinya, dan datanglah ia kepada yang usianya terus berlanjut. Yang usianya tak berkesudahan. Bahasa aslinya Atik Yomana. Makanya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan Dia yang Maha Kekal. Ini artinya apa? Allah Bapa. Dan kepadanya diberikan kuasa atas segala bangsa, ya, bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini istilah anak manusia. Yesus selalu mengatakan anak manusia. Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Karena dia merujuk pada Daniel pasal 7 ayat 13 dan 15. Kemudian duduk di sebelah kanan. Itu berasal dari Mazmur 110 ayat 1. Di situ digunakan kata apa? Kenapa di sini digunakan kata-kata sebelah kanan yang maha kuasa? Karena orang Yahudi tidak boleh mengucapkan nama Tuhan. Yod-He-Waw-He. Yod-He-Waw-He itu JHWH. Dibaca kemungkinan usulan akademis Yahweh. Tapi itu pun belum tentu. Karena sejak dulu orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengucapkan nama Yahweh. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen yang
menganjurkan Yahwe-Yahwean itu lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Orang Yahudi termasuk Yesus sendiri tidak pernah ngomong Yahwe. Bagaimana harus memaksakan kata Yahwe? Ada banyak orang yang sekarang begitu. Termasuk pendeta besar sekalipun terpengaruh dengan itu. Bagi saya kalau yang terpengaruh pendetanya kurang belajar itu. Karena memang tidak ada bukti perjanjian baru ada kata Yahwe. Makanya kenapa di sini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, artinya duduk di sebelah kanan Yahwe. Karena apa? Dalam bahasa aslinya Neum Yahwe Ladonai. Berfirmanlah Yahwe, Tuhan huruf besar semua, kapital. Ladonai kepada Tuanku. Tuanku di sini adalah Mesias yang akan datang. Mazmur 110 ayat 1. Sifli Yemini, duduklah di sebelah kananku. Artinya dia memperoleh kerajaan yang kekal. Bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama, ruangan Maha Kudus. Ruangan kedua, ruangan kudus. Ruangan ketiga, halaman. Ruangan Maha Kudus itu kedudukannya di sebelah kanannya adalah istana Daud. Maka duduklah di sebelah kananku, Allah hadir di ruangan Maha Kudus. Duduklah di sebelah kananku, Sang Mesias, Tuanku yang disebut Daud, akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya, kerajaannya tak berkesudahan. Itu kan benar dalam konteks agama Yahudi, bahwa Mesias itu adalah raja yang kekal. Itu benar bahwa Mesias itu adalah anak manusia yang datang kepada dia yang usianya tak berkesudahan, dia yang maha kekal. Itu betul. Bahwa Mesias itu adalah anak manusia, dalam pengertian dia adalah Mesias ilahi yang datang dari surga, yang kekuasaannya tidak berkesudahan, itu juga betul semua. Tapi kenapa orang Yahudi menolak? Karena mereka tidak siap dengan menerima kebenaran. Maka saudara-saudara, jauh dari peristiwa, jauh dari zaman, ya, abadnya sudah 20 abad yang lalu, saudara percaya itu adalah anugerah dari Tuhan. Simon, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Karena apa? Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Kita semua pewaris kunci-kunci Petrus itu. Karena apa? Kita yang hadir kira-kira 2000 tahun setelah peristiwa, tempatnya pun di tanah Batak, di tanah Jawa, di Papua, di Sumba, di Ambon, di Manado, di Minahasa. Tetapi kita percaya itu karena bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Tetapi percaya bukan percaya buta. Kita bisa membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab, ya dan amin, benar adanya. Scroll, siapakah Mesias itu? Ini orang Yahudi juga. Dia mengatakan apa? Bereh di El Yetamar Webar Ilyon. Dia akan disebut putra Allah. Mereka akan menyebut putra yang maha tinggi. Maka engkaukah Mesias? Putra dari dia yang terpuji. Dia yang maha tinggi. Cocok dengan keyakinan orang Yahudi. Entah demikian Yesus tetap dituduh melakukan penodaan agama. Jadi mestinya belajar dari sejarah. Menurut kitab Imamat pasal 24 ayat 16. Apa hukumannya seorang yang menghujat Allah? Baik itu orang asing maupun orang Israel asli yang menghujat nama Allah, haruslah ia dihukum mati. Makanya ketika orang-orang Yahudi menemui bahwa Yesus melakukan penghujatan, dianggap melakukan penghujatan. Karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia yang datang dari surga. Karena dia mengatakan Mesias, anak Allah yang hidup. Karena dia mengatakan bahwa anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Semuanya ini memenuhi delik penodaan agama di mata orang Yahudi. Maka imam kepala tua-tua itu sepakat dia harus dihukum mati. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kira-kira bisa dipelajari dari peristiwa ini? Artinya kita berusaha untuk benar. Kita berusaha untuk tidak melanggar hukum. Tetapi kalau Tuhan mau,
Seorang akhirnya harus memikul salibnya seperti Yesus memikulnya. Jadilah kehendakmu, jangan kehendakku yang jadi. Tetapi ketika menghadapi pertarungan itu, Yesus tidak skeptis menyerah. Dia tidak pesimis menyerah. Hai perwira Romawi. Di Taman Getsemani dia mengatakan, hai perwira Romawi, tangkaplah aku. Karena aku sudah siap mati untuk menebus dosa manusia. Ada firman seperti itu? Tidak ada. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Dia bergumul sampai berkeringat darah digambarkan dalam Alkitab. Tapi jangan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Inilah model kita. Jadi orang-orang Kristen, termasuk saya katakan kalau ada orang yang dengan sombong mengatakan, siapa takut? Saya tidak takut ditangkap. Saya tidak takut diadili. Saya siap mati untuk Yesus. Itu akan percuma. Jangan begitu. Yesus pun mengatakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Anda mengatakan, saya siap mati, pangkatmu kuyopo. Iya kan? Masa akan lebih daripada Yesus sendiri? Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Sekarang ini ada orang-orang Kristen yang kurang satu on. Yang juga bikin front pembela Isa. Ini terus model apa yang seperti ini? Singkatannya juga FPI. Ini kan menambah keruh keadaan. Memancing militansi. Memancing semangat. Tetapi tidak didasari dengan hikmat. Tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan pemahaman yang benar. Apa sebenarnya agama itu dimaksudkan untuk membenci? Saya kira tidak. Itu catatan yang pertama. Jadi artinya apa? Jadilah petinju yang bukan sembarang memukul. Habis tenagamu. Nasihat Rasul Paulus ini. Aku bukan petinju yang sembarang memukul. Coba, petinju itu mukul aja. Mukul angin kalau dia tidak punya sasaran. Harus jadi seperti petinju yang dengan perhitungan. Apa yang harus kita lakukan ini dan akibatnya apa? Pikir baik-baik. Kalau Anda berbicara dengan kasar, Anda berbicara dengan halus, energinya sama kan? Kenapa harus ngomong kasar? Kalau esensinya sama, kecuali kalau hal-hal tertentu membutuhkan orang itu dibentak, ya bentaklah. Tapi membentak yang memberkati. Bukan membentak yang menyakitkan. Kan sering kadang-kadang orang itu gayanya halus tapi ngomongnya nyelekit. Ya kan? Tetapi ada yang gayanya dar-der-dor tapi sebenarnya menyadarkan. Itu termasuk talenta Tuhan juga. Bung Karno itu kan ngomong kan dar-der-dor itu Bung Karno. Ya kan? Tapi rakyatnya suka karena apa? Apa yang dia lakukan, unek-uneknya yang dia sampaikan, itu mewakili nurani rakyatnya. Tapi ada juga senyum-senyum, orangnya halus, tapi kalau mau menyakitkan hati, ada juga. Maka kita harus berjalan seperti Yesus berjalan. Memandang seperti Yesus memandang. Membelai seperti Yesus membelai. Karena dia adalah manusia sempurna. Ketika firman menjadi manusia, dia manusia sempurna. Karena itu tidak perlu lagi ada panutan setelah dia. Ini sikap iman kita. Kita bukan tidak menghormati orang lain kalau kita mengatakan Yesus yang terakhir kan. Yesus itu yang terakhir, tidak ada lagi selain Yesus. Karena kita mengatakan Mesias itu memiliki 3 makna. Imam, Nabi, Raja. Kalau dulu imam-imam mengorbankan korban di bait Allah, setiap tahun membawa korban yang bukan dirinya sendiri. Maka imam besar tahunan itu, korban tahunan itu, diganti oleh sang imam besar. Sekali untuk selama-lamanya. Korbannya bukan lagi domba, tetapi dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya demi cintanya pada umat manusia. Imam besar. Yang kedua adalah Raja. Mazmur yang saya baca tadi. Duduklah di sebelah kananku. Sampai akan ditaklukkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi dia adalah raja segala raja. Dia imam segala imam, raja segala raja. Yang terakhir, nabi segala nabi. Musa menubuatkan, Nebi micherepka meateka.
Kamoni Asher Yakim Adonai. Asher Yakim Adonai. Akan dibangkitkan oleh Tuhan. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel. Tidak di luar Israel. Ya. Me'ateka di antara saudara-saudaramu, di antara ke-12 suku Israel. Tidak di luar Israel. Yang seperti Musa apa? Musa itu nabi keluaran, nabi Eksodus yang mengeluarkan Israel dari tempat perbudakan di tanah Mesir. Yesus juga adalah nabi Eksodus yang tidak hanya mengeluarkan Israel, tapi mengeluarkan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Jadi Yesus adalah nabi terakhir, nabi segala nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan seterusnya mengatakan, setelah Allah berbicara melalui nenek moyang kita dengan berbagai macam cara, maka sekarang pada masa akhir dia telah berbicara melalui anaknya sendiri. Karena Yesus nabi segala nabi. Kalau nabi-nabi menerima firman Tuhan, Yesus itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Terus kemudian muncul yang namanya Mormon. Ada lagi nabi yang namanya Joseph Smith. Orang Kristen kan marah. Mestinya ya, tetapi syukurlah kita tidak usah harus membubarkan Mormon. Karena membubarkan Mormon berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Jadi cukuplah Anda mengatakan Anda itu gandumnya, kita gandumnya, Mormon lalangnya, nggak apa-apa. Daripada kita membubarkan Mormon, minta bantuan pemerintah untuk membubarkan Mormon, lebih baik kita nyanyi aja di gereja. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Kan selesai. Yang penting jemaat mengerti, Mormon itu bukan Kristen. Loh, tapi oleh pemerintah dimasukkan Kristen. Ya biar aja lah sementara dia numpang. Nanti kan gak kerasan sendiri kalau berbeda. Kan begitu. Jadi kenapa harus dibuat sulit? Makanya yang kita ingat dari Gus Dur, gitu aja kok repot. Kenapa harus repot? Biar saja. Nanti sore saya juga akan ngomong begitu, gitu aja kok repot. Itu sabda Gus Dur yang paling berharga itu. Yang memberikan kepada kita, jangan terlalu serius berpikir. Mikir ya mikir, tetapi harus dalam koridor kesatuan bangsa. Loh kalau khotbahnya begitu kan orang tidak marah. Tapi kalau khotbahnya selalu membakar-bakar emosi orang, lah kan ya bagaimana. Saya ngomong sama saksi Yehova di mana-mana. Di Convention Hall tahun 2008, 2.000 orang hadir di sana. Saksi Yehova saya hadirkan. Kaget dia loh, Pak. Biasanya orang Kristen menghindar untuk mendatangkan saya. Ini kok Bapak mendatangkan saya. Loh saya tidak fair dong mengadili Anda kalau Anda tidak hadir. Jadi silahkan Anda sampaikan imanmu seperti apa. Nanti kalau iman saya seperti ini. Saya kasih kesempatan, saudara-saudara. Kan bagus toh. Nah Mormon suatu saat kita undang juga. Ya, kalau pertama-tama kita sudah bersahabat kan dia tidak marah. Saya katakan, apa benar Joseph Smith itu menerima wahyu? Betul Pak. Betul, Pak. Anda tahu sendiri. Enggak tahu tentu saja. Buktinya apa saya bilang. Di Israel itu ada universitas namanya Brigham Young. Itu universitasnya Mormon. Ketika terjadi penemuan The Dead Sea Scroll, Mormon ikut-ikut meneliti. Ini saya kisahkan. Bahkan dia mengatakan bahwa ini bukti bahwa Alkitab tidak berubah. Katanya Mormon juga ikut-ikut. Dalam kelompok Kristen, Protestan, Katolik, Ortodok, Mormon mengirimkan ahlinya. Ini kira-kira tahun 1999 kalau tidak salah. Saya kebetulan menghadiri. Kemudian orang Mormon datang mengatakan, kami juga senang sekali dengan penemuan besar ini. Bahkan kami, universitas kami di Israel memfasilitasi. Di Mount Corpus itu universitasnya Israel, Mormon di Yerusalem itu. Memfasilitasi segala penelitian tentang penemuan laut mati. Katanya Mormon itu. Karena ini bukti bahwa mujizat Allah. Alkitab selama 2000 tahun lebih tidak ada perubahan. Luar biasa. Terus kemudian saya ceritakan. Nah, berarti Anda sangat senang dengan temuan Alkitab 2000 tahun yang lalu tidak ada perubahan. Tentu saja. Of course katanya. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa ada kitab Mormon yang memiliki bukti seperti Alkitab? Nah, dia tidak enak saya tanya gitu. Setahu saya,
ketika Nabi Yosef Smith, nabinya orang Mormon, menerima katanya firman dari malaikat asing namanya Moroni itu di lempengan-lempengan emas yang turun kemudian dicatat. Tapi waktu mencatat, Joseph Smith langsung menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah selesai diterjemahkan, mana lempengan-lempengan emas itu? Kan jadi bukti. Allah langsung mengangkatnya kembali ke langit. Ya kan gak ada bukti namanya. Tapi untunglah malaikat Gabriel tidak sama dengan malaikat Moroni. Karena kalau malaikat Moroni itu mengangkat kembali kitabnya, malaikat Gabriel tidak pernah usil untuk mengangkat kitab Injil, tidak. Tetapi kitabnya sampai sekarang bisa disaksikan. Dia rupanya nggak suka dengan omongan saya, dia terganggu, lalu dia pergi. Ini yang terjadi dengan dialog begini. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, tugas saya sudah selesai untuk meluruskan. Soal dia percaya atau tidak, itu urusanmu. Roh Kudus engkau turun dengan informasi yang sudah saya sampaikan. Yang penting saya tidak punya hutang darah lagi. Saya sudah selesaikan, sampaikan. Anda pun bisa seperti itu. Dengan guyonan, sersan, serius tapi santai. Tidak usah ngotot. Kalau cepat ngotot, Anda cepat tua nanti. Tidak perlu ya. Kita dengan nada yang lebih santai tapi serius. Ditegur dengan senyum. Orang negur dengan senyum itu kalau dia marah sama kita kan sungkan. Karena kita senyum kok dia marah. Tapi kalau Anda memaki-maki, marah kan dia apa itu? Marah. Ya toh? Saya diskusi sama kelompok Unitarian. Unitarian itu kelompok Kristen yang tidak percaya dengan Tritunggal. Yang tidak percaya dengan keilahian Kristus. Di W.R. Supratman. Kemudian penyakitnya itu apa? Kalau dokter mau mendeteksi penyakit pasiennya kan tahu. Ini penyakitnya ayan harus dibentak. Ya toh? Kalau penyakit ayan itu nggak disembuh dengan pil itu enggak. Dibentak dia sembuh biasanya. Nah, penyakitnya apa ini? Orang ini merasa pintar. Nah, kalau merasa pintar, Anda katakan sesat. Oh, tidak mempan. Oh, Anda ini sesat. Dasar Mormon, bidat, ke neraka kau. Saksi Yehova, bidat, sesat. Saksi Yehovanya justru keluar ayat. Ingatlah ketika dunia membenci kamu. Dunia telah terlebih dahulu membenci saya. Kamu akan diusir, diserahkan ke mahkamah agama. Kan jadi malah militan. Jangan-jangan Ahmadiyah itu malah merasa benar karena dikuyo-kuyo. Sejarah yang dikuyo-kuyo itu malah militan. Contohnya PDIP. Dulu dikuyo-kuyo. Saya tidak menyiapkan PDIP dengan Ahmadiyah, tidak. Akhirnya malah Mega menang pemilu. Kalau waktu itu Pak Harto tidak terlalu GR, biarkan aja, belum tentu Mega menang. Benar apa tidak? Setelah menang, PDI tidak siap untuk menang. Banyak yang korupsi, akhirnya suaranya anjlok lagi. Benar apa tidak? Psikologi massa, orang itu akan simpatik pada yang teraniaya. Percayalah sama saya. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Gambar dan citra Allah itu punya kesadaran tentang makna keabadian. Gambar citra Allah itu punya pemihaan kepada dia yang dikorbankan, dia yang lemah, dia yang didolimi, dia yang disakiti. Sebagian dari citra ilahi dalam diri kita ini simpatik pada mereka yang dikuyo-kuyo, simpatik kepada mereka yang dianiaya. Ahmadiyah menurut saya jelas tidak benar. Masa dia mengatakan Yesus pernah pergi ke India? Ya kan? Fakta sejarahnya tidak seperti itu. Tapi semakin dikuyo-kuyo, kita nyerang pun jadi sungkan. Kasianlah. Sudah dikuyo-kuyo, masa kita tambahi lagi. Kita sesat-sesatkan lagi. Sementara biar saja. Kan gitu kan? Saya ini sudah nulis buku tentang Ahmadiyah. Tapi sementara tidak saya edarkan. Karena saya tidak mau menambahi penderitaan mereka. Ya kan? Ini saudara-saudara, jadi sebetulnya dikuyo-kuyo itu malah bahaya. Malah bisa membesarkan dia. Maka saksi Yehova dikuyo-kuyo misalnya. Dia akan semakin besar. Karena ayatnya keluar terus. Nah, suatu saat ketika dia datang ke W.R. Supratman, saya ngomong, begini ya Mas, Anda ini menafsirkan Alkitab. Lu Bapak sendiri kan mengatakan Yesus akulah dia. Itu artinya ego eimi. Akulah dia itu ego eimi hoon. Aku adalah aku. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi Yesus itu sama dengan Yahweh. Kan begitu. Padahal tidak seperti ego eimi itu ya netral saja Pak. Ya. Itu secara semantik memang begitu. Tetapi waktu Yesus mengatakan akulah dia. Tiba-tiba dia mau dirajam batu. Ada apa ini?
Kalau Anda mengatakan, akulah dia direktur, itu nggak akan dia dirajam batu. Kalau akulah dia pedagang buli-buli, nggak akan diancam hukuman mati. Tapi ketika Yesus mengatakan, ego eimi, akulah dia, mereka mau melempari batu. Karena apa? Karena ada dianggap penghujatan. Karena dianggap melanggar imamat pasal 24 16. Terus saya unggulkan teks-teks aslinya seperti ini, konteks aslinya seperti ini. Ketika dia kemudian tetap saja tidak mau terima, saya kadang-kadang ya sudah ya mas, ya sudah. Kalau Anda tidak terima ya tidak apa-apa. Tapi ingat, kamu itu ngotot kemana-mana, cerita kemana-mana tentang kamu benar, padahal kamu salah. Apa yang kamu katakan penelitian, itu ternyata bukan penelitian. Itu baru pengamatan kecil. Karena kamu tidak menguasai konteks aslinya. Masih ngotot lagi. Kamu itu memang goblok ya mas ya gitu. Tapi ngomong goblok itu saya senyum loh saudara-saudara. Itu berat bagi saya untuk menggoblokkan orang lain. Tapi saya senyum. Kamu itu kan memang goblok ya gitu. Tapi kalau goblok kamu loh ini kan lain. Saya enggak. Kamu itu goblok ya kan lain. Ini kan tidak menyakiti meskipun sakit juga. Karena apa? Kepeksa. Karena apa? Dia merasa pinter. Kalau orang merasa pinter, Anda sesatkan. Dia mengatakan apa? Loh ya kan. Kalau tidak bisa menjawab, modalnya nyesat-nyesatkan orang. Kalau saya kasih argumentasi, saya jawab, semua lengkap. Dia ngotot juga. Kamu itu memang goblok. Terpukul. Bener itu saudara-saudara. Nah ini terapi penyembuhan, tapi ini kasuistis. Tidak bisa kita lakukan kemana-mana. Kiranya firman Tuhan ini akan semakin meneguhkan kita dalam kehidupan iman percaya kita dalam mengiring dia. Saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kita mengiring dia, di dalam kita menyembah dia, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Negeri ini sekarang lagi tercabik-cabik karena konflik demi konflik. Saya tidak mungkin bisa menyampaikan semuanya ini. Ketika saya bicara tentang penodaan agama, Anda cukup bisa membeli buku-buku saya. Karena dalam buku ini disebutkan, tadi saya ngerpek sedikit tentang penodaan agama itu apa. Definisinya ada di sini. Ada buku-buku kecil juga itu bahan-bahan kuliah yang bisa saya sampaikan. Karena tidak mungkin saya sampaikan kompleksitas perkara ini dalam waktu yang sangat singkat.